Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Sebab engkau kan mengemban kekanan kekil. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan, ada kebaikan Tuhan terus melimpah, ada kekuatan yang baru terus Tuhan curahkan, ada sukacita surga terus melimpah buat hidup kita semua. Kami percaya bahwa berkat Tuhan terus melimpah dan inilah waktu yang terbaik buat kita memuji menyembah Tuhan. Kita masuk dalam ibadah pada minggu ini, kita masuk dalam pujian menyembah kepada Tuhan bila hanya Roh Kudus yang menolong dan memberkati setiap hidup kita. Kita akan satukan hati, kita akan berdoa. Terpujilah namamu Yesus, buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap kasih setia Tuhan yang selalu melimpah atas setiap hidup kami. Kami percaya Bapa bahwa hari-hari kami boleh kami lalui itu semua karena kebaikan Tuhan, karena tuntunan Tuhan, karena kasih setia Tuhan buat hidup kami. Terlebih buat kekuatan, kesehatan yang terus Tuhan curahkan, yang baru setiap pagi. Terpujilah namamu Tuhan, inilah waktu yang terbaik. Kami hendak menyanyikan kebaikan Tuhan, menyanyikan kasih setia Tuhan atas hidup kami. Biarlah sukacita surga melimpah buat hidup kami. Ada kekuatan Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang tercurah melalui Roh Kudus atas hidup kami semua. Terpujilah namamu Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Biar sukacita surga tercurah buat setiap kita saat pagi hari ini. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sukacita Tuhan melimpah buat setiap kita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku
rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih lagi sukacita surga. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Subidu, subidu, sub, subidu, 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 sub, subidu, subidu. Saudara-saudara bagi Tuhan. Haleluya. Ada kuasa Tuhan dicurahkan lebih lagi. Haleluya. Kuasa Tuhan dicurahkan lebih lagi. Kebaikannya, kasih setianya dicurahkan. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang tenang, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di
berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sorak-sorai bagaimana nama Tuhan, Allah yang berkuasa atas segalanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang baru, buat kekuatan yang baru yang Tuhan limpahkan, Tuhan curahkan buat setiap kami. Amin. Pujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu yang sempurna. Kebaikan-Mu tercurah atas kami Bapa. Haleluya. 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 Biar setiap hati kami penuh dengan ucapan syukur. Biar setiap hati kami penuh dengan penyembahan kepada Tuhan kami.
Yesus, Kau Allahku yang setia. Lebih lagi pujikan pujian ini dengan segenap hatimu. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Yesus, kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu
dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Menyenangkan hati Tuhan, itu loh yang kami ingini Tuhan. Bila firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi sukacita buat hidup kami. Kami jadi pelaku-pelaku yang setia kepada Tuhan. Semakin hari hidup kami semakin serupa dengan Engkau Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hari ini dan selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Happy Sunday semuanya. Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali. Yaitu, yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah, pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit.
Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi. Karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21. Yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita hari ini akan belajar kebenaran firman Tuhan yang selama ini dalam tuntunan Tuhan, dalam beberapa bulan terakhir ini kita telah merespon peringatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia katakan bahwa semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, tulisan ini disampaikan, pesan ini disampaikan, peringatan ini disampaikan
agar kita, saudara, yang hidup di zaman akhir ini tidak mengalami kegagalan yang sama seperti bangsa Israel. Respon ini perlu kita tanggapi mengingat peristiwa-peristiwa yang tercatat memiliki kesamaan kisah pada saat pandemi yang sekarang ini sedang kita hadapi. Mereka dikejar-kejar bayang-bayang kematian, masuk dalam masa resesi, takut akan keadaan mereka tidak bisa makan, takut akan keadaan mereka tidak bisa minum. Ditambah bagaimana krisis iman melanda banyak kehidupan orang percaya yang akhirnya runtuh karena permasalahan yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, kita telah mengikuti perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Satu perjalanan di mana mereka dituntun keluar dari perbudakan yang mengungkung kehidupan mereka menuju ke tanah pembebasan yang penuh dengan madu dan susu. Dan kemudian mereka bisa bergaul dengan Tuhan yang benar. Perjalanan panjang dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu persinggahan ke persinggahan yang lainnya, ditempuh orang Israel oleh tuntunan Tuhan. Dan hal itu dilakukan untuk membangun kembali, merekonstruksi iman mereka yang telah diruntuhkan secara sistemik oleh Firaun selama mereka ada di Mesir. Nah, di Rafidim, saudara, tempat persinggahan terakhir bangsa Israel sebelum masuk ke padang gurun, mereka bertanya tentang keberadaan Allah. Dan Allah menjawab dengan mengeluarkan air dari batu karang. Di tempat ini juga di Rafidim, Israel harus berperang melawan bangsa Amalek yang lebih kuat dan lebih jago berperang. Sebuah pengalaman berperang yang belum pernah dialami oleh orang Israel. Tetapi mereka dalam iman, di alam roh berperang dan kemudian dimenangkan dalam pengalaman kehidupan fisik mereka, yaitu mereka mampu mengalahkan orang Amalek. Nah, semua ini dituntun oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan untuk mereka membangun kembali konstruksi iman, memiliki iman kembali kepada Allah. Nah, bangsa Amalek ini adalah bangsa yang harus diperangi. Karena bangsa ini adalah bangsa yang dikatakan oleh Tuhan menghalangi orang Israel untuk datang kepada Tuhan. Dan bangsa Amalek ini oleh karena dia menghalang-halangi orang Israel untuk datang kepada Tuhan, Tuhan katakan dia akan dimusnahkan. Mereka akan dimusnahkan dari muka bumi ini. Dan bangsa Amalek harus diperangi karena mereka juga adalah bangsa yang dikatakan licik dan curang. Di tengah-tengah kelemahan orang Israel, mereka menyerang dari belakang sehingga bangsa Israel dapat dikalahkan. Dan hal ini Tuhan katakan menjadi kejahatan bangsa Amalek yang kemudian mereka juga harus dimusnahkan. Nah, hari ini kita akan kembali belajar dari kehidupan bangsa Israel di Rafidim. Sebelum mereka masuk ke padang gurun Sinai. Tempat persinggahan terakhir sebelum mereka masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mereka menerima 10 perintah Tuhan. Mereka menerima hukum-hukum Tuhan. Tempat ini adalah tempat di mana mereka menikmati kemenangan sejati. Yaitu mereka dibebaskan dari bayang-bayang kematian yang mereka hadapi pada waktu mereka menghadapi Raja Firaun. Dan mereka hadapi waktu mereka menghadapi bangsa Amalek. Dan semua itu sudah dikalahkan. Karena itu saudara, mari kita akan sama-sama lanjutkan belajar kita di dalam kitab Keluaran pasal yang pertama. Pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Mari kita simak bersama-sama. Saya berdoa supaya saudara bisa menyimak dari Alkitab saudara masing-masing. Saya akan bacakan. Kedengaranlah kepada Yitro imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya. Yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Zifora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Zifora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa,
aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer. Sebab katanya Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro, datang kepadamu membawa istri beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir. Karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel. Bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, kemenangan iman ini memang layak untuk dirayakan bersama dengan Tuhan. Dan seluruh keluarga, bahkan seluruh umat Israel. Karena sebelum memasuki padang gurun Sinai, mereka telah mengalami pertumbuhan iman yang cukup signifikan. Waktu di Israel mereka bukanlah apa-apa. Mereka bangsa yang tertekan, mereka yang bangsa yang tidak bisa menyatakan apa yang menjadi keinginan mereka. Mereka adalah bangsa yang dikungkung. Waktu mereka minta untuk menyembah datang kepada Tuhan, Firaun tidak mengizinkannya. Dan sungguh-sungguh satu keadaan yang membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi oleh perjalanan yang panjang, Tuhan yang menuntun mereka. Sampai mereka berhadapan kepada bangsa Amalek. Yang notabene adalah bangsa yang kuat. Lalu ternyata mereka boleh mengalami kemenangan, iman mereka bertumbuh. Jadi sekali lagi peristiwa ini adalah peristiwa yang patut mereka rayakan bersama-sama. Nah mengapa patut dirayakan? Padahal perjalanan mereka belumlah selesai saudara. Perjalanan mereka sebentar adalah satu perjalanan yang panjang waktu masuk ke padang gurun Sinai. Belum selesai sepenuhnya. Tetapi pertumbuhan iman ini adalah pertumbuhan iman yang perlu dirayakan. Nah, mengapa perlu dirayakan? Karena yang pertama, saudara, kalau kita membaca ayat-ayat tadi, bahwa kita bisa melihat di sini, di mana mereka mengalami kedalaman hubungan yang intim dengan Tuhan. So kita lihat satu persatu, selain daripada hubungan dengan Tuhan, hubungan di antara mereka pun dibangun, hubungan di antara mereka pun dipulihkan. Musa dipertemukan dengan mertuanya Yitro, dengan istrinya Zipora, dan dengan kedua anaknya Gersom dan Eliezer. Nah saudara, nama Eliezer kalau kita lihat di sana dikatakan, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ini adalah pernyataan iman Musa yang telah berwujud nyata di Rafidim ini, di mana mereka dibebaskan. Kita bisa melihat di sini kerendahan Musa nampak dari cara menerima dan menyambut mertuanya. Demikian juga rasa hormat Yitro terhadap Musa, menantunya. Hal itu terlihat jelas bagaimana ia terlihat begitu respek dan akrab. Hubungan yang begitu respek, penuh kekaguman, penuh keakraban. Bukan itu saja, kedatangan mereka membawa anak dan cucu daripada Yitro ini kepada Musa untuk dipertemukan. Ini adalah satu sikap di mana Yitro memberikan dorongan
yang menginginkan terjalinnya hubungan keluarga yang utuh. Mungkin ada catatan kita bisa lihat pada ayat-ayat sebelumnya dalam kisah itu di mana mereka dalam satu perjalanan dari Midian kembali menuju ke Mesir. Dan ternyata perjalanan itu cukup berat sehingga Zipora dan anak-anaknya diantar pulang kembali. Dan dalam beberapa lama mereka terpisah sampai kemudian Yitro menginginkan mereka berkumpul kembali. Sementara itu Yitro, saudara, selain dia inginkan hubungan keluarga yang disatukan, dikumpulkan di situ. Ada satu momentum yang juga momentum yang penting bagi Yitro. Yaitu dia boleh mengalami satu hubungan yang dikembalikan kepada Allah. Dan mengapa demikian, saudara? Mari kita lihat sebentar. Yitro adalah orang Midian. Midian adalah anak Abraham dari pernikahannya dengan Ketura. Abraham menyuruh mereka pergi meninggalkan Ishak bersama semua anak kelahiran gundiknya ke sebelah timur. Itu tercatat dalam Kejadian pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Orang Midian menempati daerah padang gurun di Transyordania dari Moab sampai ke Edom. Mereka adalah penghuni gurun pasir, bergabung dengan orang-orang Ismail di sana dan orang Medan. Menelisik itu maka kemungkinan Yitro bukanlah penyembah Allah Abraham atau bukan orang yang mengenal Allah yang disembah oleh Abraham. Tetapi dalam peristiwa ini kita bisa melihat sekali lagi ayat yang ke-11. Yitro berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala ilah sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Kata aku tahu dalam bahasa asli tulis yadah. Itu artinya mengenal lebih dari sekedar kata orang. Ini sesuatu yang penting untuk kita mengerti Bapak Ibu Saudara. Ayub dalam satu perjalanan hidupnya ketika dia disebutkan sebagai orang yang saleh. Dia hidup dalam takut akan Tuhan. Tapi kemudian Tuhan uji dia. Tuhan izinkan kepada iblis untuk menguji dia. Singkat cerita bagaimana kita tahu semua cerita Ayub. Dia bangkrut, lalu ditinggalkan istrinya, anak-anaknya semua. Dan semuanya tidak ada lagi seperti apa yang dia miliki. Sepertinya pada waktu dia hidup takut akan Tuhan. Tetapi kemudian dalam proses yang panjang Tuhan pulihkan. Dan kemudian dia berkata di dalam Ayub 42 ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat yang ketiga. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku. Dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dari satu pengalaman yang dia katakan, aku tidak tahu tentang Tuhan. Aku tahu dari apa kata orang. Tapi melalui pengalaman-pengalaman panjang yang dia lewati. Dalam kesulitan, dalam kesusahan. Maka ada pertumbuhan iman. Di mana dia katakan, sekarang aku mengenal Allah. Karena aku telah melihat dia dalam pengalaman-pengalaman hidupku. Ini sesuatu yang kita bisa melihat terjadi dalam kehidupan Yitro. Di mana dia tahu tentang Tuhan. Karena nenek moyangnya Abraham. Mengerti. Mungkin tahu dari cerita-cerita yang ada. Tapi kehidupannya tidaklah mengalami satu pengalaman yang terhubung dengan Tuhan. Tapi melalui pengalaman Musa dan bangsa Israel. Yang ditemui di Rafidim. Dan kemudian mendengar cerita dari Musa, maka dia katakan, sekarang aku tahu, sekarang aku mengenal Allah yang aku dengar pada cerita banyak orang. Sekarang aku mengerti, karena itu adalah pengalaman yang dialami oleh anakku sendiri.
Ini sesuatu yang saudaraku kita perlu pahami. Ada satu hal yang terus harus bertumbuh di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Pertumbuhan iman, pengenalan akan Allah. Supaya kita sungguh-sungguh lebih siap lagi masuk dalam masa-masa yang ke depan mungkin jauh lebih sulit. Dalam 1 Korintus, saudara, pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Dikatakan demikian, tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Dipakai kata gnosis di situ. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai satu pengetahuan, eido dipakai kata itu, maka ia belum juga mencapai pengetahuan, ginosko, sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal, kata ginosko, oleh Allah. Artinya apa, saudara? Dalam hal ini Rasul Paulus memberikan penegasan kepada jemaat di Korintus bahwa hubungan dengan Tuhan, pengenalan Tuhan bukanlah sekedar pengetahuan dari sekedar sisi akademis, tetapi juga bukan sekedar hanya dengar dari kesaksian orang. Tapi apa yang diinginkan oleh Rasul Paulus adalah bagaimana setiap orang mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mengalami pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Dan inilah yang dirayakan oleh orang Israel di tengah-tengah keadaan situasi yang masih ada perjalanan panjang yang harus ditempuh. Yang kedua, saudara, adalah mereka harus merayakan ini karena apa? Karena ada dimensi kepemimpinan yang baru, saudara. Di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-27, saya mendorong saudara untuk membacanya sepenuhnya di rumah, tetapi saya akan tegaskan di dalam ayat yang ke-25. Saudara, dikatakan begini, dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ada sesuatu yang dalam hal ini Yitro melihat, di mana kepemimpinan Musa sejak dari Israel, dia bergerak seorang diri, sampai di Rafidim ini. Waktu apa saja persoalan-persoalan yang ada pada kehidupan orang Israel, ditangani oleh Musa seorang diri. Maka Yitro mengatakan ada yang salah dengan kepemimpinan ini. Nah Bapak Saudara, mungkin kalau saya bicara tentang kepemimpinan, orang hanya berpikir begini. Bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah aspek dari satu organisasi saja. Tapi saya ingin katakan bahwa kepemimpinan adalah sebuah aspek tentang bagaimana kehidupan seseorang mempengaruhi kehidupan orang lainnya. Itu yang kita harus tahu tentang kepemimpinan. Jadi dia bukan sekedar posisi dari sebuah organisasi. Jabatan dari sebuah organisasi. Tetapi dia bicara tentang sebuah aspek bagaimana kehidupan seseorang mempengaruhi kehidupan orang lainnya. Sebuah aspek tentang bagaimana seseorang mampu memberikan impact, pengaruh yang baik. Yang mengakibatkan orang lain berkata, bertindak, dan bersikap benar. Kita harus tahu di tengah-tengah persoalan-persoalan yang muncul akibat dari keadaan yang menakutkan, mencekam hari-hari ini, dan bahkan chaos, timbul kekacauan baik pikiran, perkataan, dan sikap. Diperlukan orang-orang atau sejumlah orang yang berkemampuan untuk memberikan pengaruh yang baik, yang memberi arahan, yang memotivasi, dan mendukung untuk tetap melangkah maju ke arah yang dituju. Yaitu tanda perjanjian, tempat di mana Tuhan inginkan kita ada bersama-sama dengan Dia. Supaya kita tidak stagnan. Karena hanya persoalan-persoalan hidup yang kita pikirkan. Tapi kita harus terus bergerak, saudara. Nah, saudaraku, dalam ilmu kepemimpinan dikatakan begini, saudara. Tuhan selalu memulai visinya dengan satu orang. Tapi saya mau katakan begini. Tuhan selalu memulai dengan satu orang, melaksanakannya dengan orang-orang,
dan menyelesaikannya bersama orang-orang. Namun pertanggungjawabannya adalah orang per orang. Apa artinya? Tuhan memanggil seseorang. Tapi Tuhan menginginkan banyak orang terlibat. Karena apa? Karena pada akhirnya setiap orang harus bertanggung jawab pada apa yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. Memang harus ada satu orang dulu yang mengerti dan memahami hati Tuhan. Barulah rencananya atau visinya dapat dilaksanakan dan diselesaikan atau digenapi. Tapi untuk itu semua Tuhan memerlukan orang-orang, baik keluarga, komunitas maupun bangsa. Ini bukan berarti Tuhan tidak bisa atau tidak mampu, Bapak Ibu Saudara. Dia hanya tidak bisa dan tidak mau bekerja sendirian. Mengapa? Karena dia tidak dapat mengingkari keberadaannya sebagai tiga pribadi di dalam satu. Di mana isu Trinitas hari-hari ini sedang begitu gencar. Satu hal saja sebenarnya, bahwa apa yang menjadi gambar Allah tentang keberadaannya yang esa, tetapi ada dalam tiga kepribadian yang kita bisa lihat, yang kita bisa alami dalam kehidupan kita, itu digoncang hari-hari ini. Lepas dari itu semua, bagaimana dia ingin menyampaikan kepada kita bahwa dia tidak bisa bekerja sendirian. Dia tidak ingin bekerja sendirian. Dia ingin mengajak kita semua terlibat dalam pelayanannya. Karena itu saudara, dalam hal ini ketika kita bicara tentang orang-orang, Allah bekerja dengan orang-orang, itu berbicara bukan satu orang, tapi bicara banyak orang. Itu sebabnya diperlukan pemimpin-pemimpin saudara. Dengan kualifikasi karakter dan kemampuan yang mumpuni untuk apa? Bertanggung jawab atas panggilan dan pilihan Tuhan terhadap umat yang dikasihinya. Untuk melayani orang-orang pilihan Tuhan. Karenanya saudara, saya percaya ini satu tantangan bagi kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit, situasi yang berat, situasi yang mungkin bagi kita nggak sempat lagi pikirkan orang lain. Wong saya sendiri masalahnya banyak. Tetapi hari ini saudara, sesuai dengan apa yang kita pelajari dari kehidupan ini, kita diajak terlibat bersama dengan pemimpin-pemimpin untuk bergerak lebih lagi. Saudara, ketika gereja mula-mula berkembang, krisis kepemimpinan terjadi, di mana 12 rasul menjadi tidak puas karena pelayanannya tidak efektif. Mengingat jumlah orang yang bertobat itu banyak sekali. Terjadi krisis kepemimpinan di sana. Jumlah pertumbuhan jemaat yang tidak seimbang dengan pemimpin. Maka 12 rasul ini memanggil murid-murid dan berkata, kami tidak cukup puas melayani ini. Ayo kita pilih lagi 7 orang untuk melayani pelayanan khusus yang disebut pelayanan meja, melayani jemaat Tuhan. Nah saudaraku, ini bukan soal jabatan. Saya melihat ini sebagai satu tantangan kepemimpinan, di mana orang harus sungguh-sungguh memberikan pelayanannya yang efektif. Maka diperlukan orang-orang yang mengerti tentang ini. Sehingga apa? Yang diinginkan adalah bahwa pelayanan itu berdampak. Maka di Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah saudara, di akhir zaman ini di mana penuaian besar-besaran akan terjadi di depan mata kita. Bahkan sudah sedang terjadi hari-hari ini. Diperlukan pemimpin-pemimpin yang cakap, yang dapat dipercaya, yang mau untuk mengasihi banyak orang. Mereka membutuhkan kita. Mereka membutuhkan orang, saudara dan saya, yang mau dan rela bersedia untuk memberikan dirinya, melayani mereka. Nah, karena itu saudara, mari kita berikan kehidupan kita untuk kita sungguh-sungguh memberikan kesempatan
bagi kita di akhir zaman ini untuk memberi diri menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin, menjadi problem solver di akhir zaman ini. Karena kehidupan kita yang dari waktu ke waktu ini akan menjadi makin berat ke depannya. Maka Tuhan memerlukan problem solver. Orang-orang yang mampu untuk menyelesaikan masalah. Dan bukan orang-orang yang menjadi problem maker, pembuat masalah. Ini sesuatu yang perlu bagi kita. Yitro hadir untuk menjadi problem solver. Pada kehidupan Musa yang adalah problem solver bagi orang Israel. Bukan itu saja, Yitro juga mengajarkan Musa untuk melahirkan problem solver. Pemimpin-pemimpin pemecah masalah. Karena itu saudara, biarlah hari ini kita bisa belajar. Ada satu tantangan bagi kita di tengah-tengah situasi yang sulit, situasi yang berat. Supaya kita memberikan hidup kita menjadi pemimpin, menjadi problem solver di tengah-tengah masa yang sulit ini. Supaya ada banyak orang boleh mengalami pertolongan Tuhan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak kita semua berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sore hari ini di mana kami boleh belajar mengerti sekali lagi kebenaran firman Tuhan dari perjalanan orang Israel ketika mereka masuk di Rafidim dan mereka akan masuk ke padang gurun Sinai, di mana mereka diajar di sana dalam kehidupan mereka untuk sungguh-sungguh mengalami pengenalan akan Tuhan. Prosesnya Tuhan sudah ajarkan kepada mereka. Dan mereka mengalami pengenalan akan Tuhan. Bukan hanya Musa dan orang Israel, tetapi juga Yitro bersama-sama dengan keluarganya. Mereka mengalami pengenalan akan Tuhan. Karena cerita kesaksian di mana Tuhan bekerja dalam kehidupan bangsa Israel. Menuntun mereka dibebaskan dari tangan Fir'aun, dibebaskan dari bangsa Amalek. Dan biarlah Tuhan itu juga terjadi dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi yang sulit, ada tekanan bagi kami. Tetapi kami belajar untuk terus membangun iman kami, percaya kepada Engkau dan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Dan kami menceritakannya kepada banyak orang. Dan kami juga diberi kesempatan Tuhan hari ini untuk mengerti bahwa selayaknya kami orang yang dilepaskan, selayaknya kami orang yang dibebaskan, maka bagi kami memberi diri untuk melayani adalah sebuah penghargaan yang besar Tuhan. Karenanya biarlah Tuhan di tengah-tengah permasalahan yang ada, yang banyak melanda banyak orang. Bapa, kami boleh memberi diri untuk menjadi pemimpin di tempat-tempat yang Tuhan percayakan. Karenanya Bapa, kami berdoa biarlah setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh menangkap pesan ini dan kami boleh memberi diri, menyediakan diri untuk melayani Tuhan lebih lagi dalam setiap aspek kesempatan di mana kami boleh melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan supaya mereka boleh melihat tangan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang Kau kasih. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur dalam kehidupan kami. Biarlah melalui kehidupan yang kami serahkan sebagai pemimpin, kami adalah orang-orang yang disebut sebagai problem solver dan bukan problem maker di tengah-tengah kesulitan ini. Terima kasih, kami menyerahkan segenap kehidupan kami dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Berkati apa yang sudah kami dengar, biarlah itu merema dalam seluruh kehidupan kami dan kami percayakan sepenuhnya untuk bertumbuh di dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kehidupan anak-Mu dalam usaha pekerjaan apapun yang dilakukan. Perkuliahan anak-anak-Mu, sekolah anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Sekarang kami angkat tangan kami percayakan seluruh kehidupan kami pada saat ini untuk menerima berkat yang daripada-Mu, yaitu rahmat berkat anugerah dari Bapa Surgawi dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang sempurna dan kekuatan kuasa Roh Kudus yang menyertai seluruh kehidupan anak-anak-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.